Salam Tiberias, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam acara kesaksian mujizat di Gereja Tiberias. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan, menyaksikan kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan, orang-orang biasa yang mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur Gereja Tiberias diberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan melalui sarana perjamuan kudus minyak urapan, kuasa Tuhan bekerja. Sehingga banyak jemaat Tuhan yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari seorang ibu yang bernama Ibu Nindya. Sembuh dari sakit TB tulang belakang. Dan dinyatakan harus dioperasi dan lumpuh, mengalami kelumpuhan. Tapi kuasa Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Ibu Nindya disembuhkan. Baik, langsung saja kita menyapa Ibu Nindya. Selamat pagi Bu, salam. Selamat pagi, salam. Apa kabar Bu? Baik. Sehat ya? Tuhan. Puji Tuhan. Boleh Bu disaksikan gimana kesaksiannya? Ya, shalom semua, saya Nindya Trimeliani. Waktu itu tahun 2020 saya mengalami sakit TBC tulang belakang. Yang waktu itu saya juga tidak tahu, karena waktu itu saya pikir cuman sakit biasa gitu, karena habis melahirkan anak saya yang kedua gitu kan. Saya pergi ke rumah sakit, ke beberapa rumah sakit di Jakarta yang lumayan bagus ya. Ada 5 dokter itu menyatakan kalau saya terkena TB tulang belakang. Tapi saya belum percaya banget karena saya belum melihat hasil yang benar-benar gitu kan Pak. Terus saya terakhir itu saya melakukan cek MRI lengkap dari atas sampai bawah, dan benar bahwa tulang belakang saya itu ada yang sudah habis dimakan oleh bakteri itu. Kalau kita diamin itu akan mengenai saraf terbesar di area tulang belakang dan jadi lumpuh. Waktu itu Januari saya udah merasakan kaki saya sudah mulai kebas, nggak bisa jalan gitu kan. Cari dokter lagi yang terbaik sama suami saya. Ada salah satu dokter gitu, saya didudukin di situ sampai 3 dokter ya. Bilang kalau ibu tetap harus dioperasi karena kalau tidak ibu akan lumpuh gitu kan. Saya bingung di situ, gimana kalau saya operasi hasilnya tetap sama kalau tidak bisa berjalan, dan untuk berjalan lagi itu harus fisioterapi dan segala macam, itu kan biaya juga tidak sedikit. Waktu itu saya mikir, aduh gimana ya, saya operasi tetap saya lumpuh, saya nggak operasi saya lumpuh, ya udahlah pasrah aja gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah sama anak-anak sama suami dalam keadaan ya sangat berat gitu kan, karena Tuhan kasih benar-benar kita ujian yang luar biasa gitu kan. Anak-anak masih kecil. Terus saya bilang sama suami saya, udah kita serahin ke Tuhan, kita ke gereja aja, kita berdoa gitu kan. Kebetulan waktu itu saya pulang dari rumah sakit, saya habis makan, ada gereja yang buka. Waktu itu tahun 2020 kalau lagi COVID ya Pak ya. Jadi banyak yang online gitu kan. Saya cari-cari gereja lewat sini, ada di Gading Nias gitu kan. Saya bilang, itu ada gereja Pak, yuk kita masuk gitu kan. Nanti aja kita ambil hari Minggu, karena waktu itu hari Rabu kalau nggak salah ya. Terus hari Rabu kita siap-siap ke hari Minggu kita siap-siap ke Nias. Waktu itu saya masih jalan aja, masih dibantuin sama suami saya karena udah mulai nggak bisa jalan gitu kan. Udah mulai lumpuh ya Bu ya? Udah mulai lumpuh. Jadi ternyata sakit TB tulang belakang itu mengakibatkan kelumpuhan ya? Iya. Ibu sudah lumpuh tapi belum lumpuh total gitu ya? Oh gitu. Terus harus vonisnya operasi gitu ya? Operasi tetap. Tadinya waktu divonis itu Ibu sedih gitu ya, takut ya? Takut, khawatir, udah tidak ada harapan hidup Pak jadinya. Tidak ada harapan hidup? Karena saya hidup pun saya lumpuh di kursi roda, buat apa gitu kan. Anak-anak masih kecil gitu kan. Terus suami saya udah, dia yang selalu nguatin saya gitu kan.
tidak ada yang mustahil lah bagi Tuhan gitu kan. Puji Tuhan. Akhirnya Ibu lewat Tiberias Gading Nias ini ya? Iya. Pulang dari rumah sakit? Iya, saya. Oh, tadinya bukan Tiberias ya Ibu ya? Bukan, saya Tiberias. dari gereja di Jakarta ada Iya, Pak. iya. Terus saya ikutin ibadah Rabo, ikutin ibadah Minggu gitu kan. Saya ingat Bapak almarhum gembala itu bilang, asal kamu yakin, percaya, pasti sembuh. Dan Bapak Aristo juga bilang begitu, kalau kita yakin, percaya, pasti kita sembuh. Akhirnya saya imani, saya dengerin khotbah di rumah itu, saya bolak-balik denger YouTube, denger khotbah, ikutin gitu. Saya urapi pakai minyak urapan setiap sore, setiap pagi. Suami saya urapin tulang belakang saya. Puji Tuhan, setiap bulan itu perubahannya luar biasa gitu kan. Dokter sampai heran, kamu pakai apa? Kok harusnya kamu bongkok, lumpuh gitu? Tidak, jadi sekarang saya bisa jalan normal, bisa naik motor, bisa antar anak-anak sekolah. Puji Tuhan. Oh, jadi akhirnya Ibu setelah lewat Tiberias Gading Nias memutuskan untuk beribadah di gereja Tiberias ya. Lalu Ibu ikut ibadah hari Minggu ya, hari Rabu, dan waktu itu yang doakan siapa? Bapak Aristo. Oh, Pak Aristo yang doakan ya. Waktu itu doanya gimana? Didoakan gimana? Ibu percaya, pokoknya Ibu imani, Ibu percaya pasti sembuh. Terus pasti sembuh, didoain didoain berapa minggu didoain. Pas saya bilang ke dokter kan, saya bilang ke Pak Aristo, Pak saya mau check up, tolong didoakan ya gitu. Benar, waktu ketemu dokter bilang, karena pengobatan TB tulang itu kan panjang ya Pak, panjang 2 tahun. Ya, lama ya, 2 tahun. Dan dokter bilang, ini bagus sekali tulangmu, nggak ada yang cacat terlalu parah gitu kan. Jadi cuma sekali didoakan langsung berubah gitu ya? Ya berapa kali didoakan. Berapa kali ya? Berapa kali didoakan, nggak nyampe sebulan gitu ya? Ya sebulan lah Pak, sebulan ya. Sebulan lalu periksa lagi ke dokter, hasilnya berubah ya? Berubah. Dan terakhir kemarin saya habis check up, karena saya kan, karena tulang udah rusak, jadi saya kan masih tetap check up gitu kan. Oh ini tulangnya ya, yang sakit waktu itu ya? Nah itu tulang itu kan sudah remuk yang segitiga itu ya Pak ya. Iya. Jadi itu harusnya kan semakin bongkok dan lumpuh gitu kan. Ada lagi gambarnya, selain ini ada? Oh cuma itu ya gambarnya ya. Oh jadi tulangnya udah rapuh ya? Iya. Dan hasilnya terakhir Ibu periksa lagi gimana? Hasilnya puji Tuhan, dokter bilang ini sudah bagus, kamu tidak usah meneruskan pengobatan juga tidak apa-apa. Kamu nggak usah, terus ini harus MRI lagi dok, tidak usah karena hasilnya tulang udah tumbuh dengan bagus, saraf bagus gitu kan, tidak usah ke ortopedi, nggak usah, jadi cukup ke dokter syaraf gitu. Puji kan, Tuhan sembuh ya Bu. Puji Tuhan sembuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Ini TB tulang belakang ini nggak mudah untuk disembuhkan, butuh waktu, lalu butuh treatment yaitu pengobatan yang kontinu. Dan juga harus dioperasi ya. Ibu dioperasi nggak? Tidak dioperasi, dipasang pen. Jadi mungkin yang di luar sana pasti ada ini, yang sakit TB itu TB tulang belakang itu harus dioperasi. Jadi tulang itu dibersihkan, dipasang pen kanan kiri, itu baru bisa bersih dan. Bersih ya. Tapi tidak bisa jalan Pak. Tetap pasti. Tidak bisa jalan tidak juga. Bisa jalan. Nah Ibu nggak dioperasi, nggak dibersihin tulangnya, nggak dipasang pen, nggak dioperasi, sembuh dan bisa berjalan. Bisa berjalan. Sedangkan yang dioperasi aja, dipasang pen, dibersihin, belum tentu bisa jalan. Tidak. Karena di samping saya kalau waktu check up gitu banyak sekali sampai sudah di kursi roda, masih muda. Saya kuatin beliau karena waktu itu saya sering ditanya gitu kan, pakai apa kok bisa jalan ke sini, jalan sendiri naik motor gitu kan. Saya bilang saya cuman percaya sama Tuhan saya gitu kan. Saya pakai minyak urapan perjamuan setiap hari. Setiap hari, mujizat terjadi ya. Ya, amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh jadi berapa kali Ibu didoakan Pak Aristo, berapa kali? Waktu kondisi sakit sering sekali Pak, sampai sekarang juga masih didoakan. Oh masih sampai sekarang didoakan ya. Dan puji Tuhan semuanya sehat ya, sembuh ya.
Ibu bersyukur ya? Bersyukur, puji Gimana Tuhan. Ibu kalau orang yang jemaat yang menyaksikan acara ini di Gading Nias dan juga mungkin di rumah yang mungkin sedang ya pakai kursi roda, ada gangguan tulang belakang, lalu juga ada yang tulangnya bergeser, tulang bengkok. Kan teorinya tulang ini ya, teorinya harus dioperasi ya, dibenerin, dilurusin, termasuk ibu juga. Tapi ibu tidak melewati semua itu. Kalau ada jemaat seperti ini gimana Bu? Bisa sembuh juga? Bisa, pasti bisa Pak. Asal kita yakin, percaya, mulut kita selalu dikuduskan, kita diurapi Tuhan, pasti kita disembuhkan. Pokoknya jangan pernah menyerah, karena saya pernah di posisi kalau dokter sudah bilang A, itu pasti jiwa kita down gitu kan. Ya. Tapi kita balik lagi, kita punya yang lebih, dokter lebih segalanya gitu kan, Tuhan Yesus Kristus kita. Dan ibu tidak menyerah ya? Tidak menyerah. Tidak putus asa ya? Tidak. Sempat putus asa enggak? Pernah waktu pertama kali didiagnosis dokter kan, saya putus asa karena tidak ada harapan lagi gitu. Tidak ada kan. harapan, ibu nggak punya harapan lagi? Gak ada, karena buat apa Pak? Karena saya lumpuh gitu kan, nggak bisa apa-apa, yang ada saya ngerepotin orang lain gitu kan. Tapi itulah ya, ibu Puji datang Tuhan. ke Gereja Tiberias ya, Puji didoakan Pak Aristo, juga perjamuan kudus Ya. minyak urapan, hari ini sembuh ya Bu? Hari ini sembuh, sehat sempurna, puji Tuhan. Sekarang saya memang waktu itu berjanji ya sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya dikasih sembuh, saya mau lebih lagi belajar mengenal Tuhan gitu, karena ya saya latar belakang bukan terlahir dari orang Kristen, jadi saya masih buta sekali tentang kekristenan gitu. Jadi Tuhan, saya mau lebih lagi belajar melayani Tuhan dengan sesuai firman Tuhan gitu kan. Puji Tuhan, saya sekarang sudah masuk ke STT Tiberias dan tiap hari saya naik motor dari Tanjung Priuk ke Roxy, tidak ada apa-apa, dan puji Tuhan tidak ada yang sakit, tidak ada yang ini. Jadi ibu sekolah STT sekarang? Ya. Oh udah punya anak 2 ya? Ya. Sekolah ya? Ya. Jadi dari rumah naik motor gitu ya? Naik motor ya, Pak. Teorinya orang lumpuh nggak bisa naik motor Nggak ya? bisa naik motor karena kalau kena gajlukan aja gitu kan, posisi tulang itu sakit sekali karena kita bergerak aja sakit, tumpuan kita manusia ya Pak ya. Jadi saya sekarang bisa balik lagi bawa motor, bisa ke sana kemari, itu puji Tuhan, itu mukjizat Tuhan luar biasa asal kita percaya, yakin, berdoa gitu kan. Ya. Kita serahin ke Tuhan. Sebagai penutup Bu, gimana Bu rasa syukur Ibu ya atas pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan melalui perjamuan kudus minyak urapan di Gereja Tiberias, gimana Ibu boleh sampaikan? Saya berterima kasih sekali sama Tuhan gitu kan, tidak berhenti kami mengucap syukur, terutama kepada almarhum Bapak Gembala, Bapak Pendeta Aristo, Ibu Gembala, karena sudah menyampaikan firman dan menguatkan saya sampai saya bisa berada di titik sekarang gitu. Karena waktu itu saya benar-benar kalau tidak mendengarkan firman Bapak almarhum Gembala mungkin saya sudah menyerah gitu kan. Puji Tuhan melalui minyak urapan yang diajarkan, perjamuan yang diajarkan, saya sembuh, saya sehat sempurna. Saya mengalami mukjizat Tuhan. Saya mengalami mukjizat Tuhan. Saudara, Ibu Nindya mengalami mukjizat Tuhan. Hari ini juga saudara yakini, imani kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus minyak urapan. Saudara juga mengalami mukjizat Tuhan. Puji Tuhan, demikian kesaksian pagi hari ini. Doa saya kita semua mengalami mukjizat, karena mukjizat masih tetap ada. Yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Shalom Tiberias, selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Ya, Tuhan berkati.